Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Eee, Waalaikumsalam. ya terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah hadir. Di kolom chat itu ada link absensi ya, Waalaikumsalam, tolong Pak. diisi. Ya Bapak Ibu yang sudah hadir minta tolong kesediaannya untuk mengisi form absensi yang di chat ya, Bapak Ibu. Sambil menunggu rekan-rekan yang belum hadir. Acaranya kita mulai jam 9.45 ya, Bapak Ibu, sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Untuk ketertiban kalau bisa namanya diganti atau disesuaikan nama asal sekolah ya, Bapak Ibu. Jadi nanti misalnya ada tanya jawab atau ada yang mau disampaikan biar kita tahu dari sekolah mana dan dengan Bapak siapa, seperti itu. Sudah jam 9.46. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu perwakilan dari sekolah SMP ya. Hari ini kita ingin mengadakan sosialisasi terkait kuota data yang akan digelontorkan pemerintah di bulan April. Jadi di bulan April ini pemerintah akan menembakkan lagi kuota dan sekolah diharapkan memperbaiki data Dapodik yang sebagai acuan pemerintah menembakkan atau menginjek kuota-kuota itu ke siswa. Sebelumnya perkenalkan dulu kami dari tim Telkomsel, saya dengan Andi. Di sini ada pimpinan saya, Ibu Elsa, manajer marketing Jakarta. Pagi Bapak Ibu semuanya. Juga kami ada tim yang menguasai wilayah Jakarta, ada Pak Bayu untuk wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Ada Pak Heru di Jakarta Utara dan Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu, dibantu oleh rekan-rekan seperti Pak Danang, Kak Cut,
Kak Aep, Kak Agus, dan Kak Rizal, dan Ya, Kak Renal. siap Kak Adi. Ya, acara ini akan kita bagi di 3 sesi. Sesi pertama adalah pembukaan dari Bu Elsa, lalu ada penyampaian materi, dan selanjutnya adalah tanya jawab mengenai sosialisasi hari ini. Langsung saja saya serahkan waktu ke Ibu Elsa. Silakan Bu Elsa. Baik, makasih Mas Andi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ini kita kembali ketemu lagi ya setelah sekian lama. Kemarin kita sudah selesai batch 5, batch 6. Hari ini sebenarnya sesuai dengan yang disampaikan Mas Andi tadi bahwa kami ingin menginformasikan terkait kebijakan yang diterapkan dari Kemendikbud maupun diterapkan kepada kami sebagai provider pendukung pemberian kuota Kemendikbud ini, apa saja yang sudah diterima di bulan Maret kemarin dan apa yang akan menjadi acuan dari Kemendikbud untuk pemberian kuota di bulan berikutnya. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, karena ini Jumat menjelang nanti Jumatan, kita akan percepat aja langsung ya. Silahkan Kak Wulan mungkin minta tolong dibantu di-share materinya. Sudah ini Kak Wulan, ini apa namanya, slideshow? Tapi enggak, ini kan enggak ada suara ya? Enggak Oke. ada. Dah, ini berarti muter, lo enggak ada suara jadi. Oke, baik, mungkin Jadi tadi ada suaranya ya terakhir. Untuk ini ya, untuk mute. Halo? Baik, Ya, Kak. makasih. Baik, kita mulai lagi. Ini adalah terkait mengenai periode bantuan kuota data internet tahun 2021 yang rencananya akan diberikan oleh Kemendikbud selama 3 bulan berturut-turut, yaitu Maret, April, dan bulan Mei nanti. Silakan berikutnya Kak Wulan. Maaf Kak Wulan atau Kak Rizal, suara saya eko nggak? Kok saya sedikit agak merasa eko ya? Aman, Bu, aman. Aman ya? Oke, enggak. Baik, Clear, ini Kak. adalah sedikit review, mungkin Bapak Ibu semua udah tahu, cuman kami sedikit review aja, bahwa ini adalah kuota yang diberikan kemarin dari periode tanggal 11 sampai 13 Maret untuk batch 7. Kami menyebutnya batch 7 adalah ini adalah batch untuk yang ke-7 kali penembakan seperti itu. Kita menyebutnya batch 7 ya. Jadi siswa PAUD dapat 7 GB, siswa SD, SMP, SMA dan SMP dan SMA, SMK dapat 10 GB. Para guru, baik guru PAUD maupun guru Disdasmen, dia dapat 12 GB dan dosen dan mahasiswa dapat 15 GB. Kuota yang diberikan pada periode 7 ini berbeda dengan periode sebelumnya. Kalau periode sebelumnya kan Bapak Ibu siswa menerima hanya 5 GB kuota utama, bisa dibilang seperti itu ya, kuota umum, kuota internet. Selanjutnya selebihnya 30 GB-nya adalah kuota belajar. Nah, kalau yang diberikan mulai periode batch 7 ini, bulan Maret ini di tahun 2021 ini, Kemendikbud tidak memberikan lagi kuota tidak memberikan lagi kuota belajar, tapi langsung diberikan kuota utama, kuota umum atau kuota internet, yang mana artinya 7 GB, 10 GB, 12 GB, ataupun 15 GB yang Bapak Ibu terima dan siswa-siswi terima, itu otomatis bisa digunakan untuk internet apapun, kecuali ada permintaan dari Kemendikbud untuk memblokir 4 sosmed, yaitu Twitter, Instagram, FB, dan TikTok. Jadi 4 situs ini, aplikasi ini memang request secara khusus dari Kemendikbud bahwa kuota-kuota ini yang diberikan ke siswa ataupun ke guru ataupun ke mahasiswa tidak bisa membuka 4 aplikasi ini. Tapi di luar itu semuanya bisa digunakan. YouTube bisa, WA bisa, Google Classroom bisa, apapun bisa, kecuali yang 4 sosmed ini. Jadi jangan heran Bapak Ibu ya, kalau ada yang membuka IG, ada yang membuka TikTok, maka yang akan kepotong adalah bukan kuota Kemendikbudnya yang diterpotong, tapi kuota Bapak Ibu sendiri, ataupun mungkin pulsa yang ada. Silahkan di berikutnya Kak Wulan.
Nah, ini siapa aja yang menerima kuota bulan Maret? Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa dia menerima, kenapa saya nggak nerima? Begitu juga mungkin ada murid nanya, kok teman saya nerima tapi saya nggak nerima. Nah, di bulan Maret kemarin, ini sebenarnya semuanya adalah keputusan dari Kemendikbud. Mereka yang menentukan, jadi ibaratnya kami sebagai provider hanya menerima data saja, karena tidak ada SPTJM juga ya Bapak Ibu ya. Nah, siapa yang menerima tanggal 11 sampai 13 Maret kemarin adalah penerima bantuan kuota yang sebelumnya di bulan November dan Desember, batch 5, batch 6 juga sudah menerima, nomornya aktif, dan kemudian mereka menggunakan kuota minimal 1 GB. Ingat ya Bapak Ibu ya, waktu bulan Januari kemarin, Desember, Januari kemarin, kami beberapa kali ada beberapa sekolah mungkin yang saya dan tim-timnya rekan-rekan saya menghubungi Bapak Ibu, ayo dong tolong dipakai, seperti itu ya. Tolong harus digunakan, buka YouTube, buka ini. Nah, ini adalah manfaatnya ke sini. Kenapa? Karena dari Kemendikbud melihat bahwa yang memang tidak menggunakan berarti mereka tidak membutuhkan. Sehingga akhirnya yang di bulan Maret ini tanpa mereka mengesampingkan apa itu SPTJM, tapi mereka langsung berinisiatif mengambil list semua nomor yang sudah diinjek periode November dan Desember yang batch itu ya, batch 5, batch 6, kemudian dia langsung lihat mana nih yang menggunakan minimal 1 GB. Nah, itulah yang tanggal 11 sampai 13 kemarin menerima kuota dari Kemendikbud. Baik, selanjutnya, jadi Bapak Ibu mungkin bisa menjelaskan kalau ada pertanyaan di siswa-siswi atau guru-guru yang nanya, kenapa gue nggak dapat, kenapa dia dapat gitu. Nah, alasannya adalah ini. Baik, silahkan. Berikutnya. Nah, ini mungkin yang tadi ya, ini lanjutan yang tadi aja ya, terdaftar di Dapodik, memiliki nomor ponsel aktif, kemudian memiliki kartu rencana studi pada semester ini untuk mahasiswa dan dosen memiliki PDI dosen aktif memiliki nomor register. Oke, ini standar ya. Baik, silakan lanjutnya Kak Ulan. Oke, ini kita masuk ke periode bulan April ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi itu kami menjelaskan kenapa, siapa, dan bagaimana yang menerima bantuan kuota Kemendikbud bulan Maret. Kalau ini adalah bagaimana Bapak Ibu guru dan siswa-siswi untuk mendapatkan periode kuota Kemendikbud di bulan April. Nah, ini adalah ada mungkin para operator udah tahu lah ya, batas unduh SPTJM kalau di bulan April ini ada persyaratan wajib unduh dan unggah SPTJM. Tolong diingat, unduh SPTJM-nya maksimal tanggal 28 dan unggahnya maksimal tanggal 30. Jadi unduhnya adalah hari Minggu. Jadi hari Minggu ini Bapak Ibu maksimal sudah bisa mengunduh dan mengunggahnya tanggal 30. Tapi tolong diingat juga, di samping nomor-nomor ini harus diunduh dan diunggah, ada persyaratan juga yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Jadi, Bapak Ibu guru dan siswa-siswi yang sudah menerima kuota Kemendikbud bulan Maret ini, tanggal 11 sampai tanggal 13 kemarin, nah, pada saat sebelum mau ditembakkan nanti, pada tanggal nanti 10 April, diharapkan Bapak Ibu semua sudah menggunakan kuotanya minimal 1 GB. Itu adalah ketetapan dari Kemendikbud yang diinformasikan kepada kami provider. Jadi tolong disampaikan kepada siswa-siswi apapun rekan-rekan Bapak Ibu guru, tolong dipastikan kalau memang mau mendapatkan kuota ini lagi di bulan April, selain memang wajib hukumnya tetap wajib diunggah dan diunduh dan diunggah di SPTJM, tapi juga harus tetap menjaga yang bulan Maret kemarin sudah harus menggunakan minimal 1 GB. Nah, gimana nih bagi siswa-siswi atau Bapak Ibu guru yang bulan Maret ini kemarin tanggal 11 sampai 13 nggak nerima gitu ya. Nah, bagi yang Bapak Ibu guru yang belum menerima nomor-nomornya, otomatis coba dicek lagi apakah nomornya, mungkin operator bisa melihat nomornya masih aktif apa tidak. Kalau masih aktif, berarti silahkan tinggal diunduh dan diunggah SPTJM-nya. Tapi tolong dicek juga nomor-nomor tersebut jika memang belum aktif,
berarti mohon bantuan para operatornya untuk melakukan konfirmasi. Ini nomornya mau diganti nomor berapa? Karena kalau dia nomornya diunggah, diunggah di SPTJM pun, tapi dia belum aktif sama aja. Nanti tidak akan menerima juga gitu. Berarti siswa-siswi maupun Bapak Ibu guru haknya akan tidak dapat. Mungkin ada baiknya dari pihak sekolah kembali menyampaikan kepada siswa-siswinya bagi yang nomornya sebelumnya tidak didapat di bulan Maret, tolong dicek lagi nomornya masih sama nggak dengan nomor yang sebelumnya dan masih aktif nggak? Kalau masih aktif nggak ada masalah, Bapak Ibu mengunduh dan unggah ya, karena dia otomatis nanti selama nomor itu aktif masuk. Tapi kalau yang dikhawatirkan ada nomor tersebut sudah tidak aktif, maka dia nggak akan dapat haknya. Ini jadi bulan ini ada kesempatan Bapak Ibu bisa mereview kembali data verbalnya. Data verbalnya nomornya masih sesuai apa enggak, masih aktif apa enggak, mau diganti apa tidak gitu. Kalau sudah diganti ya berarti kalau mau diganti berarti minta tolong data verbalnya direvisi dulu baru kemudian unduh SPTJM. Tapi kalau memang tidak mau, kalau memang siswanya memang nomornya sudah aktif, ya itu tinggal operator tinggal melakukan unduh dan unggah saja. Yang kami khawatirkan nanti karena tidak ada komunikasi ke siswa, kasihan mereka mereka tidak akan memperoleh haknya dari pemerintah. Itu barangkali berikutnya Kak Wulan. Nah, ini mungkin ada sedikit FAQ ya terkait produk ini. Kami juga tahu ada beberapa pertanyaan dari siswa-siswi. Kemarin kita melakukan sedikit OBC ya, kita melakukan survei kepada siswa-siswi apa ada kendala seperti itu. Nah, ini bisa sama-sama kita baca. Proses entry verbal dapat dilakukan meskipun sudah lewat batas cut off. Nah, ini bisa dilakukan, tapi otomatis untuk bulan berikutnya. Jadi seandainya Bapak Ibu sudah melakukan revisi, sekarang melakukan entry, proses entry nih. Nah, ini kan berarti bisa masuk untuk penerimaan bulan April kalau dilakukan sebelum tanggal 28 dan tanggal 30. Berarti bisa masuk bulan April. Seandainya bulan April baru dapat, oh ternyata datanya ternyata berubah gitu ya setelah lewat tanggal 30 April. Nah, berarti yang harus dilakukan revisi, tapi nanti itu akan perubahan di bulan Maret. Yang kami dapat informasi saat ini adalah sampai 3 bulan. Itu adalah kontrak yang kami sudah tanda tangani dari pihak Kemendikbud, Pusdatin ya, dengan provider. Tapi sebenarnya informasinya mereka juga akan ada rencana memberikannya lagi dari bulan Juni, ada rencana informasinya sampai bulan Juni ya, sampai akhir program ini, sampai bulan Juni. Cuman mereka untuk saat ini kita masih tanda tangani 3 bulan pertama dulu. Kemudian bagaimana cara menggunakan kuota internet di Kemendikbud? Nah, Bapak Ibu tolong diperhatikan, kartu tolong diutamakan berada di SIM 1. Kenapa di SIM 1? Ada beberapa device, SIM 2-nya itu tidak bisa connect ke data. Tidak semua. Kalau memang dia menggunakan device yang sudah high-end, maka dia bisa. Di SIM 2-nya itu juga bisa untuk akses internet. Tapi ada banyak handphone itu dual SIM, tapi SIM 2-nya tidak bisa connect ke data. Otomatis kalau dibuat SIM nomor yang terdaftar di Kemendikbud di SIM 2, maka akan besar kemungkinan tidak bisa mengakses data. Jadi minta tolong disampaikan, tolong dipindahkan ke SIM 1. Kemudian kartu dipastikan sudah registrasi dan aktif ini kalau nomor baru ya. Kemudian jaringan internet di handphone tidak tersambung ke WiFi. Nah, pada saat ini sekarang siswa masih belajar PJJ ya Bapak Ibu ya. Jika nomornya masuk di handset, tapi kemudian di rumahnya apalagi di Jakarta pasti rata-rata sudah punya WiFi. Pada saat tersambung ke WiFi otomatis ini secara otomatis berarti dengan itu akan otomatis langsung ke WiFi. Jadi minta tolong supaya ini dapat digunakan, minta tolong dulu WiFi-nya mungkin dimatikan dulu sehari, dia menggunakan kuota Kemendikbudnya, setelah itu WiFi-nya dinyalakan lagi, dikonekkan lagi dari device-nya. Kemudian untuk kenyamanan akses, bantuan kuota dari internet ini mengantisipasi agar pelanggan tidak terkena tarif dasar internet pelanggan diharuskan mempunyai kuota utama.
Jadi kuota utama ini sebenarnya sebenarnya kuota yang Bapak Ibu dan siswa-siswi terima ini sebenarnya masuk kategori kuota utama juga, bisa menggunakan apapun. Tapi karena memang tidak bisa menggunakan sosmed tadi, sementara kan banyak juga kita satu handphone selain saya gunakan untuk internet dan kerja, tapi kan saya juga mau ngupdate status gitu ya Bapak Ibu ya, ngupdate di IG atau di Facebook atau mungkin mau di Twitter atau mungkin mau nonton TikTok gitu. Nah, untuk hal-hal tersebut otomatis karena memang tidak bisa menggunakan kuota dari Kemendikbud, nah ada baiknya memang ada kuota utama seperti itu dan tidak menggunakan VPN. Oke, ini nomor 3. Ini mengapa saya tetap mengkonsumsi kuota internet reguler walaupun saya mendapatkan kuota data internet dari Kemendikbud. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering banget kita terima atau komplain dari siswa-siswi Bapak Ibu. Karena mereka ternyata sangat aware ya terhadap data mereka. Nah, ada 4 kemungkinan. 1, kuota data internet Kemendikbudnya telah habis. Kalau memang dia sudah habis, otomatis dia harus ngecek ke bintang 888 pagar ya. Dia harus ngecek kalau memang sudah habis, otomatis dia akan menarik kuota internet regulernya. Atau pelanggan menggunakan VPN. Ketika dia pelanggan menggunakan VPN, bahwa kuota Kemendikbudnya nggak bisa digunakan. Kemudian ini biasanya pelanggan-pelanggan inilah ya, corporate yang seperti itu. Kemudian nah ini yang ketiga, pelanggan aplikasi Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Otomatis dia tidak bisa menggunakan kuota. Nah, yang keempat, ini tolong benar-benar dipahamin Bapak Ibu ya. Ketika kuota internet reguler dan kuota Kemendikbud memiliki paket yang sama, jadi Bapak Ibu sebenarnya sebelum menerima kuota ini, Bapak Ibu sudah di handphone Bapak Ibu tuh Bapak Ibu sudah punya kuota. Kemudian datang kuota Kemendikbud. Bapak Ibu misalnya saya kasih contoh, beli paket sebelumnya tanggal 1 Maret. Kuota Kemendikbud kemudian masuk di tanggal 11, gitu ya. Kuota yang terkonsumsi terlebih dahulu ketika Bapak Ibu membuka aplikasi apapun, maka kuota yang terkonsumsi lebih dulu adalah kuota dengan masa berlaku yang lebih kecil. Nah, ini contohnya ada di sini. Pelanggan memiliki kuota internet Kemendikbud dengan masa berlaku 17 hari lagi dan kuota ketengan berlaku 1 hari lagi. Maka kuota yang akan dikonsumsi adalah kuota ketengan belajar. Saya ngambil contoh yang seperti tadi saya sampaikan. Bapak Ibu ngisi kuota pertama tanggal 1 Maret. Kuota Bapak Ibu berlaku 30 hari kan? Sampai 30 Maret. Kemudian tanggal 11 Bapak Ibu masuk kuota Kemendikbud di tanggal 11 Maret. Kuota Kemendikbud ini sama-sama kuota utama sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi karena berlakunya 30 hari, masa berlakunya akan sampai tanggal 10 April gitu ya Bapak Ibu ya, 30. Nah, pada saat Bapak Ibu menggunakan kuota, maka yang duluan terkonsumsi adalah kuota internetnya Bapak, yang Bapak beli sendiri, Bapak Ibu sendiri atau siswa sudah beli sendiri. Karena apa? Karena itu adalah paket kuotanya yang masa berlakunya lebih sedikit. Nah, jadi kalau misalnya jangan panik juga Bapak Ibu ya, karena banyak juga siswa-siswi kami yang komplain ke kita. Saya punya kuota belajar tapi kuota utama saya ini yang kepotong karena kuota utamanya masa berlakunya lebih sedikit daripada kuota Kemendikbudnya. Alasannya seperti itu. Jadi itu memang sudah di sistem billingnya provider memang seperti itu Bapak Ibu. Kuota yang masa berlaku paling sedikit dia akan duluan diambil daripada kuota yang belakangan seperti itu. Jadi kalau memang nanti Bapak Ibu sudah kuotanya sudah habis kepake di tanggal 11 itu tanggal 30. Nah, jangan khawatir kalau misalnya sudah habis, kalaupun Bapak Ibu mau mengisinya setelah tanggal 11 misalnya tanggal besok ngisi kuota lagi, maka itu nggak akan kepotong karena akan kepotong masih lebih pendek masa berlaku kuota yang dari Kemendikbud. Kurang lebih seperti itu. Kemudian nomor 4, jika paket kuota pendidikan sudah habis masa aktif mata kuotanya, apakah pelanggan dapat membeli paket tersebut kembali? Oh, tidak, karena kuota pendidikan kan tidak bisa dibeli ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa beli paket yang lain, misalnya beli paket Imopedia, paket Konfren, atau paket-paket internet menarik dari Telkomselnya yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya Kak Wulan.
Nah, ini bagaimana cara melihat jumlah kuota yang sudah masuk dan sudah digunakan. Nah, itu bisa dibuka di aplikasi My Telkomsel atau lewat UMB dengan menghubungi bintang 363 bintang. Pilih cek status. Apa saja yang harus dipastikan agar siswa-siswi memperoleh bantuan kuota Kemendikbud periode April? Nah, ini tolong Bapak Ibu tolong diingat ya. Pertama, nomor HP siswa yang valid diajukan ke sekolah di data Verval. Ini dengan asumsi dia belum menerima paket kuota di bulan Maret tanggal 11-13 kemarin. Kedua, wajib menggunakan kuota Kemendikbud yang diterima minimal 1 GB. Yang nomor B ini adalah bagi siswa-siswi atau Bapak Ibu guru yang sudah menerima kuota di tanggal 11-13 Maret kemarin. Ketiga, pihak sekolah wajib mengunduh dan mengunggah SPTJM sesuai timeline yang diinfokan. Tetap nomor-nomor di atas, baik yang sudah menerima di bulan Maret ataupun yang akan mengajukan revisi, tetap harus diunggah di SPTJM. Ketujuh, bagaimana pelanggan bisa mengetahui bahwa pelanggan telah terdaftar untuk program kuota internet dan Kemendikbud? Ini bisa dicek ya Bapak Ibu ya di bintang 363, bintang 884. Untuk nanti dia bisa menemukan statusnya, apakah dia ada terima Kemendikbud apa tidak. Di mana saya bisa memberikan informasi daftar laman aplikasi pembelajaran dapat diakses menggunakan bantuan kuota internet. Nah, ini dapat diakses di http belajar.kemendikbud.go.id. Baik, berikutnya Kak. Nah, Bapak Ibu, ini adalah posisi per tanggal 23. Ini adalah sedikit gambaran yang kami berikan karena daftar sekolah yang masih belum berpilot. Kuota Kemendikbudnya bulan Maret belum dipakai. Jadi tadi kan saya sampaikan ya Bapak Ibu ya, yang bisa menerima kuota di bulan April adalah ketika siswa-siswi atau guru atau mahasiswa itu menggunakan kuota Kemendikbudnya minimal 1 giga sampai dengan tanggal sebelum 10 April. Nah, ini sampai tanggal 23 April kemarin, Maret kemarin, kami coba tarik. Mana aja sih sekolah-sekolah, siswa-siswa, nomor-nomor yang siswanya sebenarnya dapat injek kuota Kemendikbud, tapi banyak yang belum dipakai. Nah, ini adalah kami cari, ada kita menamakan P1, misalnya SMP Negeri 142. Hadir nggak ya Bapak Ibu ya? SMP Negeri 17726. Saya harap ada yang hadir di sini. Jadi dari siswa-siswi Bapak Ibu itu ada yang 124 siswa ataupun guru yang sudah menerima kuota Kemendikbud di bulan Maret ini 11 sampai 13, tapi sampai tanggal 24 Maret ada 124 nomor yang belum menggunakan sama sekali. Nah, otomatis nomor ini nanti kalau dia tetap tidak menggunakan, maka pada bulan April, Mei, nomor tersebut tidak akan menerima kuota lagi. Nah, mohon bantuan jika ada Bapak Ibu yang ada di sini sekarang, tolong difoto ini nama sekolah-sekolahnya, mohon disampaikan kepada siswa-siswinya. Ayo anak-anak, kalau memang sudah menerima kuota, berarti tolong digunakan. Ini adalah kami mengkategorikannya P1. Mungkin nanti rekan-rekan kami juga akan menghubungi PIC di sekolah Bapak Ibu ya untuk kita bantu. Mungkin ada yang membutuhkan informasi cara penggunaan seperti apa. Karena sayang berikutnya dia tidak akan menerima kuota lagi seandainya sampai tanggal 10 April nanti mereka belum menggunakan. Nah, kemudian kami juga ada P2 yang di tabel yang di tengah. P2 itu adalah sekolah dengan kategori siswanya ada di atas 50 siswa, tapi di bawah 100 yang belum menggunakan kuotanya. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa lihat ya, ada SMP Cengkareng 1, Harapan Jaya, SMP Ma'arif, ini SMP 189 hadir. 189 masuk sini nggak ya? Masuk, mudah-mudahan nggak masuk dalam whitelist ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada P3. P3 kami mengkategorikan yang mana sekolah dengan kategori siswa yang
belum menggunakan kuota dari Kemendikbudnya itu di antara 30 sampai 49. Nah, ini adalah sekolah-sekolahnya. Cukup banyak memang ya, kita berharap di bawah ini juga masih banyak, tapi di bawah 30 ya. Maksud kami ini adalah sekolah-sekolah yang cukup besar ya, yang siswanya mendapatkan, tapi alangkah kasihan banget nih siswa-siswa atau guru kalau dia nggak sadar dia dapat, akhirnya dia kehilangan hak dia di bulan-bulan berikutnya. Baik, Bapak Ibu, silakan berikutnya. Saya harapkan ini bisa dapat diinformasikan ke siswa-siswinya ya, Bapak Ibu ya. Mohon bantuannya. Berikutnya Kak Wulan. Nah, rekan-rekan, ini adalah Bapak Ibu, ini adalah rekan-rekan kami, rekan-rekan saya yang mau menghandle wilayah masing-masing, yaitu kita ada wilayah kerja di Jaksel, ada Tebet, Pancoran, Mampang, Setiabudi, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pesanggerahan. Ini ada Mas Andi yang tadi opening. Mas Andi itu MC kondang di Telkomsel. Kemudian ada Mas Bayu. Nah, kemudian ada di wilayah Jakarta Timur kami membagi dua. Ada yang Jatinegara, Matraman, Durensawit, Cakung, dan Gadung dan Cempaka Putih dihandle oleh Kak Cut. Kemudian Mas Andi dan Mas Bayu. Kemudian untuk wilayah kerja Jakarta Timur 2, Makassar, Ciracas, Cipayung, Pasar Rebo, Pasar Minggu, Jagakarsa, dan Keramat Jati ada Mas Andi juga. Sebenarnya ada Kak Aep, cuman Kak Aep lagi kurang sehat. Untuk sementara ini langsung ke Mas Andi dan Mas Bayu aja. Kebetulan mungkin Bapak Ibu Guru daerah sana cukup familiar sama Kak Aep, cuman Kak Aepnya lagi kondisi kurang sehat, jadi mohon izin langsung saat ini dibantu sama Kak Andi dan Kak Bayu. Kita pengen Kak Aep bisa lebih segera recovery. Kemudian wilayah kerja Jakut ada Tanjung Priok, Koja, Cilincing, Pandeman, Kelapa Gading, Penjaringan, dan Kepulauan Seribu itu ada Bang Renal, ada Mas Aji, Mas Heru. Kemudian ada Jakarta Barat ya, Grogol, Kebonjeruk, Tanah Abang, Kalideres, sampai Palmerah, Kembangan, Cengkareng itu ada Kak Rizal. Kak Rizal juga hadir di sini. Ada Mas Aji, juga ada Kak Heru. Nah, baru ada Jakarta Pusat, Gambir, Sawah Besar, Kemayoran, ada Pak Danang, dan Mas Aji dan Heru. Nah, kalau memang Bapak Ibu ini adalah silahkan menghubungi WA rekan-rekan kami yang ada di sini, yang ada di depan ini ya. Jika memang membutuhkan sosialisasi atau mungkin ada siswa-siswi atau guru Bapak Ibu yang nomornya tadinya udah mati dan kemudian minta mau diganti nomor, kami siap memberikannya. Silahkan menghubungi PIC kami. Nanti silahkan nanti dari rekan-rekan kami ini bisa memberikan misalnya Bapak dari 100 barusan tuh ada SMP 165 ya saya lihat. 165 ada atau SMP 88 nih Pak Aris Jatmiko nih kebetulan saya ngeliat lagi di butuh kartu ada sekian ada misalnya 20 orang atau 10 orang siswa kami yang kartunya mati mau segera di-input atau mau segera dikasih nomornya. Ini kan Jumat, terakhir kan hari Minggu Bapak Ibu ya. Silahkan langsung menghubungi rekan-rekan kami ini biar langsung diberikan nomornya. Paling tidak nomornya dulu yang bisa di-input, tinggal nanti diaktifkan. Kita akan berikannya free supaya langsung bisa Bapak Ibu input, diunggah dan diunduh segera. Gitu barangkali Bapak Ibu sekalian presentasi dari saya. Mangga jika memang ada yang mau ditanyakan dengan senang hati kami akan jawab. Baik. Baik, Bu. Dari 259 ada yang mau ditanyakan? Baik, Pak. Silakan, Pak. Sehubungan tadi daftar nama sekolah, ya Pak ya, itu tadi di perangkat kami nggak begitu jelas. Sehingga bagaimana kalau minta bantuannya untuk dikirim via email atau gimana gitu caranya biar kita tahu. Pak Rohendi Pak ya? Betul. Nanti saya japri ya Pak ya? Oke, siap. Ya, Pak. Siap. Makasih Mas Andi. Ya, sama-sama Pak Rohendi. Mas Andi, makasih Pak. Sudah langsung dijawab sama Mas Andi. Terima kasih Bu. Ya,
Ya, Bapak Ibu, sekarang sesi tanya jawab ya. Silakan jika ada pertanyaan Saya boleh nanya, Bung, disampaikan. SMP3, Silakan, SMP3, Pak. Pak Usman. Ya, Pak Usman, silakan dari SMP 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal anak-anak kami yang sudah mendapatkan kota dari Kemendikbud, ada yang sudah, ada yang belum. Dan juga ada beberapa teman rekan guru yang memang ada yang juga sudah, ada yang belum. Bahkan beberapa nomor atau kartu yang sudah diberikan itu expired, artinya sudah tidak berlaku. Tadi Bu Esa bilang bahwa nomor-nomor tersebut secepatnya sudah dilaporkan dan akan diganti nomor baru. Itu prosesnya waktunya pun singkat ini. Ini bagaimana terhadap kartu yang memang tadi. Nah, satu. Dan kedua, ada beberapa nomor yang memang tadi di list saya lihat SMP 3 itu 95. Itu termasuk berpilot ya. No Itu payload mungkin ada ya, kartu yang payload. sisa. Itu emang terkendala di sana atau belum? Karena beberapa siswa yang sudah kita ajukan untuk pendidikan ternyata mereka cuma punya WiFi, alasannya seperti itu. Jadi ada sisa kartu yang tersisa. Sehingga anak-anak tidak menggunakannya pada saat kita memberikan. Bahkan di SPTJM itu lengkap itu jumlah siswa 882 siswa uploadnya. Nah, ini bagaimana solusi jalan keluarnya ya untuk hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usman, saya bantu jawab ya Pak. Jadi kalau siswa-siswi yang tadi belum, yang ada yang sebagian dapat ataupun ada yang sebagian belum dapat, itu sebenarnya yang tadi saya sampaikan bahwa yang belum dapat, yang belum beruntung dapat di bulan Maret ini, karena memang dari Kemendikbud melihat pada periode sebelumnya nomor-nomor tersebut tidak menggunakan kuota Kemendikbudnya sebesar 1 GB. Karena dari Kemendikbud tuh ini tiba-tiba mengambil keputusan bahwa minimal penggunaan 1 GB baru dianggap membutuhkan. Kalau penggunaannya di bawah 1 GB, makanya mereka nggak nurunin. Tapi ini peraturan ini memang baru mereka sampaikan pada saat mereka mau menginjekkan di bulan Maret. Nah, itu yang pertama, Pak. Jadi kalau memang di bulan April nomor-nomor tersebut masih mau diajukan Bapak Ibu guru yang belum dapat ataupun siswa-siswi yang belum dapat di bulan Maret, tinggal dipastikan lagi mereka dimasukkan di dalam SPTJM. Tapi tolong dipastikan, Pak, nomornya mereka masih aktif apa tidak. Nomor-nomor yang akan dimasukkan di SPTJM masih aktif apa tidak. Kalau memang dia masih aktif, hanya berarti mereka hanya tidak memenuhi syarat aja pada saat bulan Maret kemarin. Berarti mereka pernah diberikan kuota Kemendikbud, tapi mereka menggunakannya tidak sampai 1 GB. Nah, untuk yang kasus seperti itu, Bapak tinggal memasukkan mereka ke dalam SPTJM, memastikan. Tapi kalau seandainya ternyata nomor mereka sudah tidak aktif, ini memang betul Pak, ini waktunya singkat ya Pak ya. Kita butuh waktu, ini kan hari Minggu Bapak harus masukkan nomor. Kalau memang Pak Usman memang membutuhkan nomor sekarang, kami bisa memberikannya. Pak Usman, punten, maaf saya boleh tahu di wilayah mana? Kami sekolah di wilayah Jakarta Selatan 2, tempat Bu. Oh, masuk tempatnya Mas Andi ya? Ya, Bu. Oke, baik. Nanti Pak Usman ada nomornya nggak Mas Andi? Bisa hubungi Saya Mas Bu Andi. Atin nomornya. Bu Atin ya Pak ya, Pak Usman ya? Baik, atau mungkin Kenapa, Pak Usman? Pak Andri? Bu Atin namanya Pak. Ya, kalau beberapa nomor teman-teman guru itu ada yang aktif dan ada yang tidak. Nomor saya sendiri udah expired, Pak Usman sendiri saya nomornya udah expired. Baik, Pak Usman, kami siap menggantikan nomornya. Nanti akan diberikan sama Mas Andi. Tapi selama itu langsung bisa dipastikan di input di SPTJM ya Pak ya? Pak Usman. Bu, kalau saya lihat tadi dari nomor kami, teman-teman guru sudah masuk SPTJM-nya, ini udah ada ini. Nah, ini. Oh, sudah diinput ya Pak. Tapi nomor-nomornya sudah ini belum? Udah diunggah belum ya, Pak? Nomor-nomor yang sudah kita berikan pada saat diberikan untuk pembelajaran teman-teman guru udah valid sesuai dengan data yang ada di SPTJM tadi. Makanya ada sebagian teman yang lama kemarin sebelum Januari itu banyak yang sudah expired, tidak aktif. Sebelumnya aktif dikirim. Nah, sekarang kan ada pembaruan lagi.
apa nomor itu diganti atau memang tetap itu diaktifkan lagi melalui Kalau untuk diaktifkan lagi tidak mungkin, Pak. Kami biasanya tidak Tadi- mungkin lagi kalau tidak diaktifkan. Tapi kalau memang Bapak udah mengunduh dan mengunggah SPTJM-nya belum, Pak? Dan di dalam nomor kalau mengunduh SPTJM-nya ya Bapak, mengunduh tapi belum dikirim. Belum oh diupload. belum. Sudah sudah diupload atau sudah diunggah, Pak? Upload, Kak. Belum diupload infonya tadi. Masih bisa diedit berarti. Nggak kedengeran, Pak D. Oke, Kak Andi minta tolong dihubungi. Tadi kita belum sempat nanya nomor telepon Pak Usman ya? Minta Iya, tolong tapi dihubungi. saya ada Bu Atin sih. Iya, boleh. Kalau memang mereka membutuhkan nomor, mungkin bisa langsung diberikan nomor whitelist nomornya berapa. Nanti besok kan bisa diantar, tapi langsung segera diaktifkan saja. Siap, Mbak. Laksanakan, Mbak. Makasih Mas Bayu, Mas Andi. Pak Usman sepertinya terputus. Ya, Oh, di jaringannya situ tadi masih ada. jaringannya tadi Oh, putus, masih Bu, ada, ya. masih ada. Iya. Ya, ya. Pak Usman, mumpung masih ini Pak, mungkin bisa di-share Ya. nomor teleponnya Bapak biar Mas Andi nanti nelpon. Saya khawatirnya keputus lagi Pak. Bisa minta Kalau tolong nomor- di chat aja. Oh silakan Oh, kalau iya. mau bersedia disebutkan nggak apa-apa. Nomor yang dari MBJJ atau nomor pribadi, Bu, yang Nomor dari pribadi HP? aja Pak. Nomor Oh, pribadi aja 08, biar Mas Andi bisa langsung 08. hubungin langsung. 0812 Ya, Pak. 2275 2275 71. 71. Ulangi 0812 Ya, 22 ya. 75 75 71. 75 75 71. 0812 22 75 75 71. Ya, ada Baik, nomor yang aktif. Baik, Pak. Nanti saya hubungin ya, Pak ya. Terima kasih, Pak Andi, ya. Ya. Ya, Pak Usman makasih nanti. Saya mau Ya, masa operatornya. Seumpamanya saya dapat Operator kita, nomor baru itu berarti di verval. Nah terus untuk yang sudah SPTJM Pak, maaf kurang jelas, Pak. Atau bisa japri aja barangkali dengan Mas Andi atau gimana, Pak? begini, seumpama ini kan saya dari pihak Telkomsel mau ngasih nomor baru, langsung saya verval. Nah, sekarang yang sudah posisi ada di SPTJM ini jangan diupload dulu apa gimana, Bu tuh? Boleh, Pak. Bapak belum upload kan ya, Pak ya? Belum. Oke. Belum, Bapak belum. Bapak masih bisa buka data vervalnya nggak, Pak? Untuk masih bisa revisi nggak, Pak? Kalau Masih memang bisa. siang ini segera kami berikan, paling tidak whitelist nomornya aja dulu, walaupun fisiknya belum ada di Bapak, whitelistnya Siap. nomornya aja. Iya, siap, bisa. Masih bisa Bapak edit nggak data vervalnya? Hah? Masih Menu bisa editnya Bapak buka nggak ada, Bu. Menu editnya nggak ada. di data verval, Pak? Editnya kan di data verval, Bapak. Oh, di data verval. Ya udah, saya coba aja. Bu. Iya. Mbak, siap. Ya, jadi kan kalau Bapak buka halaman itu kan dia akan muncul ada data verval, ada verval, kemudian Ya. ada SPTJM gitu kan, Pak? Ya, betul. Bapak akan Terus melakukan kalau- edit, dilakukan Iya. di verval, nanti dia Iya. akan berubah. Nanti Bapak foto aja dulu di halaman SPTJM Bapak, berapa nomor-nomor yang termuncul, Bapak capture dulu, Bapak foto, kemudian Bapak lakukan edit di data vervalnya Bapak. Ketika dilakukan edit di data verval Bapak, data-data tersebut berubah apa tidak? Ambil aja 1-2 nomor contohnya Bapak. Berubah apa kalau tidak di berubah, data SPTJM-nya Bapak? Ya, kalau berubah berarti lanjut. Kalau nggak berubah gimana Iya. tuh? Kalau tidak berubah, berarti karena Bapak udah unduh SPTJM-nya. Oh, Berarti jadi Bapak kita udah upload aja langsung. ya sebentar Pak ya. Di menunya Bapak itu kan ada menu belum SPTJM gitu kan? Bapak masih muncul Ya. belum menu SPTJM? Data Bapak itu masih muncul nggak di menu belum SPTJM? Ada muncul, masih muncul. Oh masih muncul. Harusnya masih bisa Pak.
coba minta tolong diedit, dicek dulu ya Pak ya. Bapak cek dulu, coba Bapak bantu dulu 1-2 nomor, tapi Bapak foto dulu di data SPTJM-nya Bapak. Bapak foto dulu, capture dulu, habis itu baru Bapak coba ganti 2 nomor aja, hanya untuk ngelihat aja bisa apa tidak gitu. Nanti Bapak, nanti kita lanjut lagi ya, mungkin kita akan lanjut dengan pertanyaan berikutnya, nanti Bapak sampaikan lagi ya Pak, gitu ya Pak Usman ya? Masih di sini aja dulu Pak. Ya, baik Bu. Nanti coba kita akan lakukan untuk hal Baik. tersebut. Terima kasih. Barusan Baik, saya buka makasih. menu editnya nggak ada Bu. Di data verbal Pak, bukan di SPTJM ya? Iya. Rekan-rekan operator yang lain mungkin ada yang bisa bantu, saya nggak pegang data verbalnya. Yang bisa diedit cuma 3 anak doang tadi tuh saya cek sama teman saya nih, saya lagi ngeliat nih. Ya Ibu, saya mau tanya Ibu. Ya Bu, Assalamualaikum. Ibu, Assalamualaikum. Selamat siang. Ya, lagi ngikut di Zoom. Di telepon. Halo Ibu. Itu selamat siang Pak Junaidi. Iya, ini saya orang tua dari siswa SMP 122 Kapuk Penjaringan. Ini Pak. saya penerima kartu kuota belajar ya, cuman sudah tidak aktif Bu sekarang. Sudah tidak aktif. Sudah tidak aktif. Iya, sudah hangus gitu, expired kalau nggak salah. Oh, Bapak nerimanya bulan Desember yang lalu ya Pak? Iya, Saya lupa itu Bu. Cuman sekarang saya ini udah nggak aktif, sudah bisa, jaringannya sudah Oke. nggak ada. Ini apakah bisa Berarti diganti nomor Bisa, baru Pak. atau gimana? Bisa. Ini Bisa Pak. kebetulan saya kan pengguna Telkomsel sudah lama ya. Apakah bisa pakai nomor yang lama Bu? Kalau nomor lama tersebut dalam posisi aktif bisa. Bapak tinggal mendaftarkan, Bapak tinggal menghubungi pihak sekolah anaknya Bapak di SMP 122. Bapak berikan nomor lama Bapak. Maksud Bapak nomor lama tersebut masih aktif kan? Yang sekarang Bapak gunakan kan? Masih. Oh iya, bisa Pak. Selama nomor Bapak aktif. Tidak mesti nomor baru. Jadi- Selama nomor Bapak aktif, Bapak bisa mendaftarkannya. Tinggal Bapak hubungin pihak sekolah ya Pak ya. Minta nomor Bapak. Tapi tolong Bapak segera menghubungin. Karena ini kan terakhir mereka harus mengunduh itu tanggal 28. Tanggal 28 hari 28 itu hari Minggu Pak. Terakhir batas Minggu ya. mungkin sebaiknya Bapak segera hubungi pihak sekolah, sampaikan ke pihak sekolah, Pak, saya mau mengganti nomor anak saya karena yang sebelumnya sudah mati, sudah tidak aktif. Jadi saya memberikan kasih nomor Telkomsel Bapak yang aktif, yang sudah nomor lama itu dan yang masih aktif. Pada prinsipnya selama nomor Telkomsel itu aktif bisa dan terdaftar di SPTJM bisa Pak. Gitu ya barangkali Pak Junaidi ya. Baik, terima kasih Bu. Bu, permisi Bu. Permisi Bu. Silakan Pak Nehemia. Ya Pak. Ya. Kalau Nehemia ya Pak. Ya betul Bu. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf saya dari orang tua dari SMP Negeri 230 Jakarta Timur 2. Saya mau SMP berapa Pak? Maaf, SMP 200? orang tua siswa dari SMP Negeri 230. Oke. 230. Jakarta Timur ya? Iya betul Bu. Saya ada beberapa pertanyaan juga sehubungan dengan juga dapat masukan juga dari rekan-rekan orang tua murid yang lain. Kalau untuk paket internet ini kan yang 4 sosial media yang diblokir ya tadinya. Apakah ini ya? Apakah juga game online itu juga diblokir juga ya Bu? Itu satu pertanyaannya. Game-game online. Karena anak-anak ini terpancing untuk main game kalau udah punya paket. Kemudian itu yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah kan tadi kan kuota utama yang kita beli itu kadang-kadang atau yang dibeli oleh siswa itu kan lebih duluan habis sesuai dengan penjelasan Ibu tadi karena masa berlakunya lebih sedikit atau lebih pendek.
Nah, mohon maaf karena rata-rata teman-teman ini orang tua murid ini membeli paket utama itu kepada anaknya yang memang hanya 7 hari, otomatis pasti itu yang cepat habis. Nah, itu bagaimana? Apakah kalau bisa diusulkan untuk provider bisalah mengupgrade atau mengupdate aplikasinya sehingga bisa memberi keleluasan kepada penggunanya untuk bisa men-setting mana paket yang duluan digunakan. Nah, jadi sehingga kita bisa mengaturnya. Walaupun di ininya di My Telkomsel sendiri kan itu otomatis itu yang yang durasinya atau masa berlakunya lebih sedikit itu yang duluan habis. Nah, mungkin kalau memang bisa dibikin di program lah itu ya istilahnya ya, bisa dipilih. Jadi kepada customer bisa diberi pilihan gitu, bisa memilih. Kemudian tadi ada nomor-nomor telepon di situ untuk bisa dihubungi oleh pihak sekolah. Apakah pihak orang tua murid juga bisa langsung menghubungi para rekan-rekan yang bekerja di Telkomsel ini tadi, seperti yang itu? Jadi orang tua murid langsung menghubungi atau hanya melalui sekolah? Nah, itu yang ketiga. Kemudian di antara teman-teman juga orang tua murid ada yang anaknya di mahasiswa juga. Karena sejauh ini mereka bingung juga untuk mahasiswa nggak dapat. Caranya kalau untuk mahasiswa bagaimana? Karena sejauh ini mereka belum, anaknya yang mahasiswa nggak dapat. Terima kasih. Baik, makasih Pak Nimya. Banyak banget pertanyaannya, tapi bagus pertanyaannya Pak. Jadi yang pertama, saya sampai terkesima sampai lupa udah mana aja duluan. Yang pertama tadi Bapak kalau nggak salah nanyanya yang terkait yang ini ya Pak ya. Sosmed. Nomor apa? Sosmed ya. Game online Bu, game online. Game online ya. Game online. Ya, jadi game online itu memang kami kan jadi begini Pak, kita ini kan sebagai vendornya Kemendikbud ya Pak ya. Jadi ibaratnya kami melakukan provider ini sebenarnya yang punya project, punya budget, kita bilang ya punya hajatan lah gitu ya, adalah Kemendikbud. Kemudian mereka menggandeng kami provider. Nah, kami provider adalah menerima request, seperti apa request dari Kemendikbud. Nah, pada saat request ini, mereka memang cuman menyertakan bahwa mereka tidak ingin ngeblok 4 sosmed. Tapi tidak ada request untuk memblok game online. Nah, kalau memang seandainya pihak Kemendikbud merequest game online juga diblok, kami juga pasti akan memblok karena ibaratnya kami ini sebagai vendor lah Pak ya, yang kita akan mematuhi kebijakan request dari Kemendikbud. Nah, seperti itu Pak. Jadi mungkin saran saya kalau memang ada request seperti ini, mungkin silahkan disampaikan ke pihak sekolah dan pihak sekolah mungkin menyampaikan ke Diknas barangkali ya Pak ya. Karena kami menerima request asli semuanya requestnya based on dari Kemendikbud dan itu bukan cuma ke Telkomsel, ke semua provider mereka mintanya 4. Cuma 4. Kita pun tadinya berpikir mungkin game online, ternyata mereka tidak meminta game online Pak, gitu Pak, untuk diblokir. Itu yang pertama ya Pak ya. Kemudian mungkin masukannya bisa sampaikan lewat sekolah ya Pak ya, untuk disampaikan ke Diknas. Kemudian yang kedua terkait mengenai mekanisme sistem yang tadi disampaikan, memang siswa-siswi ini banyak yang diberikan ketengan lah ya. Sama lah seperti saya ngasih anak saya punya anak usia SMA gitu. Saya juga memberikannya 2 mingguan karena takutnya dikasih 30 hari habisnya 2 minggu juga gitu kan. Jadi mending bagus dikasih 2 mingguan pendek-pendek gitu ya Pak. Nah, hal-hal seperti itu memang terus terang di sistem kami memang belum bisa memilih. Tapi ide dari Bapak jadi keidean buat saya untuk menyampaikan untuk kedepannya kita memberikan masukan ini menjadi suatu hal yang sebagai suatu ini ya, hal yang baru di provider kami sehingga memang pelanggan bisa memilih tarifnya sendiri. Gue pengen pakai kuota yang ini dulu, kuota yang itu dulu gitu. Idenya makasih Pak, tapi terus terang untuk saat ini belum bisa. Tapi makasih, saya suka dengan ide Bapak bisa jadi masukan buat Telkomsel.
untuk kita masukkan ke depannya itu sepertinya menarik juga Pak. Ibaratnya kendali di tangan kita yang punya kuota gitu ya Pak. Gitu Pak, tapi mohon maaf untuk saat ini belum bisa karena sistem pricing di provider saat ini masih seperti itu Pak. Jadi siapa yang duluan mau habis maka dia ambil yang itu. Nah, mungkin saran saya Pak gini aja Pak. Untuk saat ini karena aku bagi orang tua mungkin bisa mencek kuota ikut anak-anaknya berapa dan untuk sementara nggak usah ngirimin dulu buat siswanya, buat anak-anaknya gitu Pak. Nggak usah ngirimin dulu sampai nanti kuotanya itu oke, kalau kuotanya tinggal sedikit baru dikirimin lagi. Ya paling tidak orang tuanya bisa menghemat lah sedikit Pak gitu Pak. Nah, pertanyaan berikutnya apa ya tadi Ndi? Oh, Ya, oke. Baik. Kira-kira menghubunginya dalam hal apa ya Pak ya? Sebenarnya kita selama itu memang terkait dengan provider, sebenarnya kita welcome aja persoalan MBJJ ini. Mungkin ada apa namanya terkait masalah kartu MBJJ ya Pak ya, tapi bukan hal-hal yang lain ya Pak ya, saya harapkan. Kasihan nanti teman-teman saya malah jadi tempat curhat. Gitu Pak. Tapi kalau memang terkait masalah kartu MBJJ ini, misalnya kartu Kemendikbud ini silahkan Pak. Terkait masalah Kemendikbud ini mungkin silahkan. Cuman kalau misalnya ada keluhan di luar, nanti jangan jadi gini loh Pak, karena kan kami punya call center ya Pak ya sebenarnya ya, punya kantor pelayanan ya. Kalau memang terkait masalah kartu kuota Kemendikbud ini silahkan menghubungin kami. Tapi kalau di luar Kemendikbud misalnya, ini kartu saya rusak, ini gimana? Nah, atau mungkin kartu saya keblokir, ya punten Pak, mungkin bisa dipilah ya Pak ya, kita ada Grapari. Tapi kalau memang sama ini berhubungan dengan kuota Kemendikbud, agak silahkan Pak Nehemia. Hubungan Iya, mangga silakan Pak. Silakan Pak. Siap. Itu barangkali Pak Nehemia, makasih. dari Sama-sama Barli Bu, Pak, makasih. Itu Kak satu dari lagi Barli yang sampai kampus Buah Hati itu Bu. katanya, yang kampus gimana katanya? Tadi Baik. Bapak nanya yang kampus. Silakan Pak Barli. Ya, saya operator dari sekolah Buah Hati di Jawa Timur. Mungkin setiap bulan kan kita mengharuskan SPTJM upload dan download dan upload ya Bu ya. Iya. Mungkin bisa nggak kita artiannya kalau memang sudah tetap nomornya yang itu aja gitu, artiannya lanjut aja Bu, nggak usah di upload lagi gitu, lanjut aja gitu, jadi nggak usah download upload seperti itu, karena kan kalau kita nggak pakai materi aja kan dari sistem kan juga nggak mau seperti itu. Mungkin pertanyaannya singkat aja gitu biasanya. Baik. Makasih Pak Barli, tapi itu kebijakan dari Kemendikbud Pak, sebenarnya bukan dari kebijakan dari Telkomsel. Jadi memang itu kebijakan dari Kemendikbud Pak. Dalam hal ini saya nggak bisa memberikan jawaban karena itu semuanya kembali ke Kemendikbud ya kebijakannya Pak ya. Karena kan Kemendikbud yang punya kebijakan data verbal maupun SPTJM. Sebenarnya kami provider dalam hal ini Telkomsel ya Pak ya, kita itu bekerja setelah dari pihaknya Bapak mengupload SPTJM, kemudian dari Kemendikbud kan mereka bekerja sama, mereka menuju Pusdatin ya sebagai pusat datanya ya. Nah nanti kami sebagai provider, kami menerima data itu dari Pusdatin Pak. Pusdatin memberikan ibaratnya tinggal perintah Telkomsel atau operator lain, ini adalah nomor data siswa kami di Jakarta yang harus diinjek. Nah, kami tinggal melakukan injek, Pak. Mengenai proses pakai materai atau wajib SPTJM itu sebenarnya sepenuhnya kebijakan dari Kemendikbud. Barangkali gitu Pak Barli. Oke, siap. Walaupun nggak di-upload sekarang nggak diisi juga sih sama Telkomsel. Kenapa Pak? Walaupun SPTJM-nya belum di-upload kemarin juga tetap diisi sebenarnya. Cuman kalau ada mengharuskan, ya kuotanya tetap masuk gitu. Oh, yang bulan Maret memang tidak ada pakai SPTJM Pak, memang langsung Pusdatin dan Kemendikbudnya yang langsung mengambil, tidak perlu pakai SPTJM yang khusus, perlakuan khusus memang bulan Maret kemarin. Mereka langsung tarik data. Ya. Semoga setiap bulannya khusus terus ya Bu ya. Tapi sepertinya peraturannya udah keluar Pak, wajib SPTJM. Gitu Pak Barli. Kalau Pak Barli di Jakarta Timur berarti koordinasi dengan Pak Joko ya? Ininya ya.
Untuk Pak apa Joko, tuh? Pak Joko untuk sebagai operator Dapodik ya? Oh iya untuk dapodiknya. Ya, kalau Iya, untuk untuk Dapodik ya. kemarin sih melalui kalau operatornya melalui Pak Aep ya. Cuma kalau Pak Aep kadang nggak ada berarti Pak Iya, Pak Aep, lagi kurang sehat, Pak, lagi sakit. Jadi untuk sementara bisa langsung ke Mas Bayu ataupun Mas Andi. Iya, untuk sementara aja kita doakan Kak Aep segera sembuh lah. Makasih Bu Elsa. Kebetulan hari ini lagi laparoskopi beliau. Bu Yang mungkin butuh ini. bertanya. Saya ingin tanya, Bu. Silakan Ibu Dewi. Ibu Mumun. Ya, Mangga, baik, Bu. siapa duluan tadi? Bu Mumun atau siapa, Bu, yang diberi waktu? Ya udah, saya habis Bu Mumun aja deh, Bu Mumun dulu. Oh, boleh, silakan Bu Mumun. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Perkenalkan saya Bu Mumun dari SMP Negeri 239 Jakarta Selatan, Bu. Ya, Bu. Di Verval Ponsel baru saja operator kami membuka. Di situ batas akhirnya tertulis untuk unduh itu tanggal 26 dan unggah tanggal 28. Nah, kalau tadi sesuai dengan arahan serta paparan dari Ibu untuk batas unduhnya tanggal 28 dan batas unggahnya tanggal 30. Betul. Kenapa tidak sama ya, Bu ya? Mohon penjelasannya. Ya, jadi coba minta tolong, Bu. Jadi memang kemarin ada di awalnya memang 26 dan 28. Tapi kemudian coba minta operatornya Ibu masuk setelah login. Mungkin beliau setelah login informasinya sekarang udah berubah. Jadi masih ada perbedaan di laman itu ketika ngelihat di lamannya tapi dia belum login. Coba minta tolong login dulu. Nah, di dalam setelah login, nanti dia sudah kembali ke 28 dan 30. Saya juga kemarin kita mengalami perbedaan itu, kami memastikan juga. Sudah Kurang login lebih itu, Bu? Mohon maaf, sudah login tuh, Bu? Tetap tanggalnya 26 dan 28, Bu. Oke, baik. Operator yang lain mungkin ada yang ada di sini? Kalau saya sih kemarin kita konfirmasi tetap di tanggal 28 dan 30, baik dari Kemendikbud. Bu. Nah, Saya juga sama. Kenapa? Juga sama, masih 26 sama 28. Terus saya kan mau pakai STPJM yang sebelumnya itu nggak muncul, kan kita nggak berubah nomornya. Itu nggak muncul slotnya itu, jadi malah STPJM baru di sini. Kan kita bisa pakai yang sebelumnya, tapi ini nggak, fiturnya nggak aktif. Oke, Bu Mumun, Ibu Cecil dari mana ini? Tarakanita? Tarakanita 4, Jakarta Timur. Oh, Tarakanita. Baik, Ibu Jakarta Timur. Kalau Bu Mumun dari Jakarta Selatan ya. Kalau Ya, Bu betul, Cecil, kalau Bu Cecil mungkin saya coba konfirmasi dengan Pak Joko. Pak Joko yang ini ya, Pak Joko SMP 49 ya. Coba koordinasi. Oh, saya ke Pak Joko gitu ya. Soalnya verbalnya. Ya, coba konfirmasi karena Pak Joko itu kan perwakilan dari Kemdikbud ya, Bu ya, untuk yang operator di Jakarta Timur ya. Karena gini Bu Elsa, kalau terlambatnya tanggal 26 kan hari ini. Hari ini terakhir. 26 terakhir ya. Sedangkan ini fiturnya nggak aktif kan, saya udah yang baru juga nggak aktif. Baik. Oke, nanti saya nggak apa-apa. Terima kasih. Baik, Bu. Ibu Cecil dan Ibu Mumun minta tolong di chat, tinggalin nomor telepon biar kita akan konfirmasi. Oh, baik. Ditulis di chat aja ya, Bu ya. Di chat aja. Nanti Mas Andi minta tolong dikonfirmasi ya. Baik, Bu. Ya. Izin bertanya. Baik. Silakan Bu Dewi. Ya. Jadi begini. Sebentar, Bu Cecil sekalian coba konfirmasi ke Pak Joko ya, Bu. Oke, siap. Baik, makasih. Mohon izin, Bu. Iya, Bu. Pak, sebentar dengan Ibu Dewi dulu sebentar pertama tadi ya, Pak ya. Iya, betul. Pak Dewi, Bu Dewi habis ini nanti ke SMP 259. Ya, Bu, saya izin bertanya ya, Bu. Jadi hari ini tuh hari ini sih, bulan ini tuh beberapa anak ada yang dapat kuota PJJ dari Kemendikbud. Kuota PJJ itu kebetulan mereka tidak mempunyai kuota utama. Iya. Tapi ketika mau dipakai nggak bisa.
otomatis anak itu membeli kuota yang baru, kuota utama yang baru. Nah, tapi dua-duanya jadi nggak bisa, Bu. Nggak bisa digunakan. Itu gimana? Ibu, silakan coba tolong Ibu dari sekolah mana? Kami akan melakukan SMP 189. pengecekan nomornya. SMP 189 Jakarta Pasar Rebo. Barat. Jakarta Barat ya, Bu ya, Bu SMP Dewi? berapa, Bu? Iya, Pak Haji, Jakarta Barat. Oh iya, Bu Jakarta Dewi. Barat. Nanti nama saya Bu Dewi. Oke. Sama Aji, tolong Ji dicatat nomornya Bu Dewi ada, bisa nanti Ada, Bu. Aji tolong cek nomornya, kasih ke saya nanti nomornya biar kita cek by system. Seharusnya tidak ada masalah sih, Bu. Iya, Bu. Oke, Bu, Iya, Bu terima Elsa, siap. kasih. Baik, makasih. Itu aja Bu Dewi. Iya, itu aja, Bu. Bu Elsa, Baik, terima makasih. kasih. Makasih Bu. Bapak mangga SMP 259, Pak. Ya, baik Bu, terima kasih waktunya Bu. Ini kami ada info dari operator Bu ya. Sehubungan dengan info yang seperti tadi ibu-ibu yang lain juga tahu bahwa untuk itu kan tanggal 26 sama 28 katanya. Nah, terus operator kami itu akhirnya sudah mengupload Bu, padahal sebelum ada sosialisasi ini kan sebetulnya harus ada kita konfirmasi ke orang tua ya Bu ya, ke anak-anak gitu. Kemungkinan Betul, masih ada anak yang terkendala, nah kita jaring lagi gitu kan. Nah, sementara operator kami itu sudah mengupload ya, sudah mengunggah ya. Kira-kira bagaimana untuk bulan April? Baik, kalau memang sudah diunggah Pak, berarti sudah tidak ada kita bisa lakukan lagi. Jadi nanti otomatis sudah diunggah, nanti nomor anak-anak yang yang seandainya tidak aktif, pasti dia tidak akan menerima. Karena nanti dari Kemendikbud pasti akan memberikan data tersebut ke Telkomsel, dan Telkomsel pasti akan mereject nomor itu. Ini nomornya tidak aktif. Otomatis nomor tersebut tidak akan mendapat haknya. Nah, paling yang dapat kita lakukan adalah untuk periode Mei, Pak. Karena kalau sudah sempat di-upload, udah nggak bisa lagi dibuat, Pak. Oh, kirain masih bisa direvisi Bu, belum nggak bisa Bu ya? Kalau udah di-upload, udah nggak bisa, Pak. Oke, iya. Baiklah. Yuk, baik Bu, makasih Bu, makasih informasinya. Terima kasih Pak, sama-sama Pak. Biar Mei aja ya. Ya. Tapi kalau memang ada Bapak Ibu yang sekarang masih mau ada nomornya, misalnya masih sempat mengontak nomornya, silahkan aja, kita bisa langsung memberikan whitelist-nya nomor berapa, nanti hari Senin kita bantu aktivasi, karena toh penembakan sebenarnya 11 sampai 15 April. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ibu mau tanya Bu. Silakan Pak. Elsa. Iya, selamat pagi Pak Heri. Siapa Pak? Saya Heri Bu dari SMP 198. Tadi dari ada yang nyangka dari 189, ini 198 Bu, Jakarta Timur 1. Ya kebetulan. Baik Pak. Waktu itu pas bagian kartu perdana ke anak-anak, memang sekolah kan tidak sempat memasukkan ke Dapodik Bu karena kedatangannya mungkin saya anggap terlambat. Baik Pak. Ada beberapa yang sudah nggak aktif gitu Bu, dan sampai sekarang perasaan belum pernah dapat bantuan gitu Bu. Gimana nih Bu? Ya. Mohon penjelasannya Bu. Baik. Baik Pak. Aduh, mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf Pak. Baik Pak Heri, makasih. Izin jawab. Jadi kalau seandainya ada yang belum mendapat, sebenarnya bisa diajukan Pak lewat pembaharuan data di SPTJM jika memang ada nomor yang belum aktif, yang sudah tidak aktif, ataupun mungkin nomor tersebut sebenarnya masih aktif, tapi mereka tidak dapat
karena pada saat bulan Maret kemarin Kemendikbud itu mengambil data itu berdasarkan data yang pada sebelum bulan Desember yang diinjek mereka menggunakan kuotanya sebesar minimal 1 giga. Jadi bisa jadi nomor-nomor tersebut yang ada di list SPTJM-nya Bapak, bisa jadi memang nomor tersebut kalau memang masih aktif tidak ada masalah. Dia masih bisa diajukan, kalau Bapak mengajukan maka dia ada besar kemungkinan dia akan menerima. Tapi kalau memang nomornya sudah tidak aktif, kami sarankan untuk diganti nomornya Pak, karena dia otomatis tidak akan pernah bisa menerima injekan tersebut. Karena begitu Bapak menginput SPTJM dari Kemendikbud, dalam hal ini Pusdatin ya Pak, Pusdatin itu pasti akan memberikan langsung ke provider, apakah Telkomsel, apakah Excel atau Indosat. Nah, kami akan mengecek lagi mana nomor-nomor yang aktif, mana yang tidak. Nomor-nomor yang aktif otomatis tidak bisa kami tembak. Nah, tidak bisa kami injek gitu ya Pak ya. Otomatis siswanya pun atau gurunya tidak akan dapat menerima haknya. Seperti itu Pak. Nah, saran kami sebenarnya hal ini bisa dikomunikasikan ke pihak siswa ataupun guru, nomornya sebenarnya masih aktif apa tidak. Kalau memang masih aktif tidak masalah, tinggal dimasukkan. Tapi kalau misalnya sudah tidak aktif, mohon mungkin kesediaan, tapi memang ini pasti akan sedikit merepotkan pihak operator ya. Kami paham ini pasti merepotkan pihak operator untuk mengedit lagi ke data di data Verva. Itu Pak Heri. Iya Bu. Ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Karena waktu sudah mepet juga ya, mau persiapan sholat Jumat. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin bisa ditunjukkan PIC-nya kita barangkali ke Wulan, bisa ditunjukkan PIC kita kembali. Bapak Ibu yang belum foto mungkin silahkan. Nah, ini nomor-nomornya ya Bapak Ibu ya, silakan menghubungin terkait mungkin ada tadi yang siswa-siswi Bapak Ibu mungkin yang sebelumnya punya list nomor yang belum masih banyak yang berpayload, yang belum berpayload. Nah, silakan menghubungi rekan-rekan kami atau mungkin ada yang membutuhkan kartu untuk segera di-input, kami bisa langsung memberikan whitelist-nya. Walaupun kartunya nanti nggak mesti kami antar dulu, kami antar nanti hari Senin, barangkali ya bisa, tapi paling tidak whitelist-nya bisa segera masuk. Baik Ibu yang tadi Bu Mumun ya dengan Ibu Cecil, kalau seandainya memang di data Ibu, saya akan konfirmasi segera ke ini ya, ke Pusdatin ya. Untuk Ya, batas baik. akhirnya sebenarnya jadinya ada 28 apa 30 atau 26 apa siapa tahu ada perubahan. Last minute kemarin masih di 28 30. Tapi seandainya ada perubahan hari ini, minta tolong Bapak Ibu segera siap-siap aja. Kalau memang datanya udah siap, langsung diunggah dan diunggah aja ya Bu ya, diunduh dan diunggah ya. Siap, siap Bu. Iya, kalau daripada nanti saya nggak mau konfirmasi, cuman kan udah mau Jumatan juga gitu ya Bu ya. Kalau Ya, memang baik. datanya sudah siap, lebih bagus diunduh dan diunggah aja. Ya, Mungkin baik Bu. Terima kasih. tambahan Bu Elsa. Jadi kalau saya buka di laptop itu tanggal 26. Kalau buka di komputer itu tanggal 28 Bu. Jadi beda memang. Iya, ada Ada yang perbedaan 28, ada yang 26.
Iya. Bisa beda-beda ya, Bu ya. Ya mungkin Nah, itu loading, dia. masih loading Bu, masih loading, sabar. Iya, masih ada. Baik, baik. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya, jika memang tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita sudahin Mas Andi. Ya, Ibu, kita sudahi aja. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di acara sosialisasi ini. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, jika ingin ada pertanyaan lanjutan, bisa japri ke PSI masing-masing yang sudah di-share nomornya oleh Kak Wulan tadi ya. Acara hari ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Bu, terima kasih. Baik Bu, Bapak. Izin. Terima kasih Bu, Bapak. Terima kasih Bu, terima kasih banyak Bu, Bapak. Sama. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih. Andri, Telkomsel, kalau disampaikan tim Telkomsel Telkomsel, telah terima kasih. Terima kasih sudah menggunakan produk kami Ibu, makasih. Ya, kami dari dulu pakai Telkomsel, Bu. Ditambah dapat kuota Amin, gratis. makasih, Bu. Seneng anak saya, Bu. Makasih atas kepercayaannya. Di materi presentasi